Assalamualaikum sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Bertemu kembali bersama saya, Yole Febrinia. Di sini saya akan mengerjakan tugas di luar kelas hari ke-14. Yeay. Oke, tugas kali ini itu dengan tema kurikulum baca yang ketiga. Ada bagian A yaitu mengenai 4 HPK. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HPK? Yaitu 4 huruf verbal ke gambar. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HPK? Yaitu suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya ke kembar dan hanya dibunyikan atau hanya diucapkan tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HPK? Tidak ada syarat. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam 4 HPK seperti bobo, bibi, dede, mimi, mama, susu, dan lain-lainnya, banyak lagi. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HPK? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal 4 HPK. Tujuan khususnya yaitu untuk membentuk logika anak, agar anak mengerti penggabungan huruf konsonan dan vokal, tidak hanya menghafal atau tidak untuk dihafal, tapi anak harus mengerti. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HPK? Yaitu contoh dengan berdialog umum. Misal, kakak pagi ini ke bimbanya sama siapa? Sama MA ya. Pertama, ketika anak pertama kali mendengarkan perba 4 HPK, mungkin anak masih belum mengerti, anak masih bingung. Kita perbakan sebanyak 3 kali. Iya, kakak kesininya sama MA, mama. Oh, MA, mama. Anak udah mulai mengerti nih. Kalau MA itu mama. Kita perbakan sekali lagi yang ketiga. MA. Apakah mama? Anak sudah bisa menjawab, anak sudah mengerti bahwa MA itu mama. Atau dengan bercerita, dongeng, bernyanyilah bimba, dengan liriknya diganti dengan 4 huruf verbal kembar, atau dengan permainan tebak gambar. Misalnya ini ada gambar gigi. Siapa tahu yang ini gambar apa? Anak tahu nih ini gambar gigi. Gigi. Oh iya betul, gigi. Coba kita panggil yuk huruf gigi apa? Gigi. Oh, jadi gigi itu GI. Nah, jadi anak mulai mengerti, anak mulai menyukai verbal 4 HPK. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Tujuan utama, untuk mengevaluasi tujuan utama itu kita lihat dari sikap dan ekspresi anak. Jika anak merasa senang, semangat, antusias, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Lalu bagaimana untuk cara mengevaluasi tujuan khususnya? Yaitu perbakan suku kata kembar yang belum pernah diperdengarkan kepada anak. Ketika anak mampu menjawab, mampu memperbakan 4 HPK yang belum pernah diperdengarkan, maka tujuan khususnya sudah tercapai. Misal LA, anak mampu menjawab lala. Oh iya betul. Kalau LI, lili. Wah, berarti anak sudah mampu. Oke, selanjutnya yang pertanyaan terakhir, apa tahap selanjutnya setelah 4 HPK? Yaitu 4 HPS dan D 4 HPK. Oke, selanjutnya yang bagian B mengenai 4 HPS. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HPS? Yaitu 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HPS? Yaitu suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya
berbeda dan hanya diucapkan atau hanya dibunyikan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenakan 4H PSC itu jika anak sudah terampil mengerti dan menguasai 4H PK? Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HPS seperti bola, kuda, roti, buku, dan masih banyak lagi. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HPS? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal 4HPS, dan tujuan khususnya yaitu agar anak mampu atau melatih anak agar mampu menggabungkan huruf konsonan dan vokal dengan suku kata yang berbeda. Pertanyaan keenam, bagaimana cara motivator mengenakan 4HPS sama seperti mengenakan 4HPK? Yang pertama yaitu dengan berdialog umum, bernyanyilah bimba, lirik lagunya diganti dengan 4 huruf verbal sederhana sesuai dengan kemampuan anak atau sesuai dengan penyampaian materinya, atau dengan berdongeng, bercerita, bermain tebak gambar. Nah, kalau misalkan 4HPS ini kita berikan gambar dengan suku kata yang berbeda. Misalnya ada gambar kuda. Siapa tahu yang ini gambar apa? Anak tahu nih. Anak menjawab, kuda bu. Oh iya betul. Kita panggil yuk kudanya. K-U-D-A. Kuda, K-U-D-A. Kuda, K-U-D-A. Kuda. Misal seperti itu. Yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Mengevaluasi tujuan utama yaitu kita bisa lihat dari apeksi anak, lihat dari sikap dan ekspresi anak. Jika anak semangat, senang, antusias, maka 4HPS sudah tercapai atau dapat dikatakan sudah terampil. Untuk mengevaluasi tujuan khusus yaitu dengan memverbalkan satu kata yang suku katanya yang berbeda yang belum pernah diperdengarkan kepada anak, seperti kita sebagai motivator menyebutkan BIRU. Nah, ketika anak mampu menggabungkan BIRU itu, anak menjawab biru, berarti anak sudah mampu menggabungkan BIRU itu adalah biru, maka dapat dikatakan anak sudah menguasai 4HPS. Selanjutnya, nomor yang terakhir, apa tahap selanjutnya setelah 4HPS, yaitu 5HPS. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalam, salam bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah.